Halo Cendekiadi, kembali lagi bersama saya Sylvie di segmen Dipedia. Tahukah Anda, buku ajar juga merupakan media penafsir pertama visi misi pendidikan yang kompleks. Lahirnya buku teks ini bukan hanya membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu dan mengeksplorasi pendidikan lewat buku-buku yang ada, akan tetapi tidak semua buku memiliki standar yang baik. Dari banyaknya buku yang diterbitkan, secara teks mungkin memang sudah sesuai standar, namun sedikit dari peserta didik yang mampu mencerna isi dari buku tersebut. Melihat fenomena semacam itu, menunjukkan bahwa terbitnya sebuah buku terkadang hanya mementingkan dari segi teks saja dan tidak memperhatikan konteks dan pembentukan persepsi. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri buku ajar yang baik guna sebagai upaya memberikan perspektif baru bagi peserta didik untuk berpikir kritis? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, yuk pastikan Anda sudah menekan tombol like, share, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari kami. Buku ajar, selain bertujuan untuk memintarkan peserta didik, juga diharapkan bisa untuk mencerdaskan dan menggugah nalar peserta didik. Sehingga peserta didik tidak hanya pintar secara teks, tetapi juga menjadi peserta didik yang kreatif, inovatif, dan bersemangat. Dengan kata lain, buku ajar yang baik adalah buku yang mindful textbook. Emang apa sih maksudnya mindful Cendekiadi? Nah, mindful sendiri merupakan upaya memberikan perspektif baru bagi peserta didik untuk lebih berpikir secara kritis. Tentu saja dikemas sesuai dengan perkembangan peserta didik dan tentu saja sesuai dengan jenjang usia yang pas, di mana peserta didik juga diajak untuk berpikir out of the box, peduli dengan lingkungan sekitarnya dan mengenali situasi terdekatnya. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri buku ajar yang baik untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, textbook yang meaningful. Artinya, buku ajar yang mampu memberikan sense pada peserta didik di awal bahasan agar peserta didik termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Kedua, motivational to learn and motivational to unlearn, di mana peserta didik memiliki motivasi belajar dari buku ajar karena dorongan sendiri, bukan karena tuntutan ataupun karena orang lain. Buku pedoman yang baik adalah buku yang memberikan fakta. Ketiga, keep attentive. Ulasan buku yang mampu melahirkan peserta didik yang memiliki perhatian dan atensi apa yang tengah dipelajarinya. Keempat, self-study. Keterbatasan belajar di ruang kelas dan bertemu dengan dosen, buku ajar yang baik setidaknya sebagai media untuk membantu peserta didik belajar secara mandiri. Kelima, beretika. Kemas buku ajar sesederhana mungkin, supaya mudah dipahami dan tidak memunculkan kontradiktif dan agar tetap relevan. Keenam, memiliki ilustrasi. Jika diperlukan, tambahkan beberapa ilustrasi menarik di dalamnya. Ilustrasi memudahkan bagi peserta didik yang memiliki tipe visual, mudah menangkap materi lewat visual. Ketujuh, memiliki sudut pandang yang jelas. Usahakan materi yang disampaikan memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas, sehingga tidak membingungkan peserta didik dalam memahaminya. Kedelapan, isi materi yang relevan sesuai dengan kurikulum. Terakhir, memperhatikan idiom tabu kedaerahan. Sifat pedoman digunakan secara nasional, maka hindari idiom tabu kedaerahan Cendekiadi. Idiom merupakan dialek yang dimiliki suatu daerah yang tidak boleh dipermainkan atau digunakan untuk lelucon. Selain itu, idiom ini juga menyulitkan beberapa daerah di luar sana. Misalnya, idiom orang Jawa akan sulit dimengerti atau dipahami oleh peserta didik yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa ciri buku ajar yang baik Cendekiadi. Bagaimana? Apakah info tadi sedikit memberi gambaran untuk membuat buku ajar yang baik? Nah, bagi Anda yang mungkin sedang atau ingin menulis buku, daftarkan diri Anda di link di kolom deskripsi ya Cendekiadi.
Proses yang cepat dan layanan yang profesional akan membuat buku Anda terbit menjadi lebih berkualitas. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Saya Silvi, sampai jumpa.